Halo, selamat datang di Night Side. Direkam langsung ditemani pandemi COVID-19 yang masih belum selesai juga. Gue akan membacakan cerita yang bersumber dari Twitter @bristory BRIISTORY tentang Rio. Dan ini adalah kisah tentang keluarga mereka yang baru saja membeli mobil tua. Semoga cerita ini bisa menemani kalian ya, yang lagi mencari sesuap nasi, ada yang lagi ngerjain tugas, atau mungkin ada yang lagi dalam perjalanan. Ini bener-bener yang masih dalam perjalanan di dalam kendaraan, atau mungkin juga yang perjalanan mau tidur nih gitu. Jadi selamat menikmati cerita dari gue, dan mudah-mudahan bisa memberikan efek-efek merinding mungkin sedikit-sedikit ya. Kalau memang nggak bisa ya berarti memang ceritanya kurang serem. Oke deh, cerita ini diawali dari sebuah percakapan ya antara Rio dan bapaknya gitu. Itu di depan mobil siapa pak? Tanyaku penasaran. Gimana, bagus kan? Temen papa di kantor jual mobil murah banget. Ya udahlah, papa beli aja lah. Aduh, kenapa beli mobil tua sih? Nanti sering mogok loh, kataku mulai mengeluh sambil mengelus-ngelus kap mobilnya. Enak aja kamu, mesinnya masih bagus, bodinya juga masih mulus kan, kata papa. Itu percakapanku dengan ayah ketika aku baru aja sampai rumah sepulang dari kuliah. Percakapan yang dipicu oleh keherananku sendiri ketika melihat ada mobil asing terparkir di halaman. Mobil yang terlihat umurnya sudah cukup tua, tapi bisa dibilang masih bagus lah penampilannya. Bodi masih mulus, mengkilat gitu. Papa ini ada-ada aja deh, mobil tua dan kuno kok dibeli, lanjut aku. Itu mobil klasik, antik, bukan cuma sekedar mobil tua. Dasar kamu ya, jawab papa sambil terus serius melihat ponsel di tangannya. Tapi benar juga sih, mobil yang baru papa beli ini adalah BMW seri 3 tahun 80-an. Warna silver mengkilat seperti aku bilang tadi, bodinya masih kelihatan mulus tanpa cacat. Masih asik lah buat aku kalau misalkan kalau mau dibawa ke kampus. Dan ya masih yoi juga kalau mau buat ngegebet cewek-cewek gitu. Asik. Menurutku ayah benar juga, dia membayar cukup murah untuk mobil yang bisa dibilang bagus ini gitu loh. Inilah cerita yang kualami tahun 2018 yang lalu. Kami punya mobil lagi, kendaraan yang ternyata nantinya akan jadi pengalaman cerita yang mungkin akan kami ingat untuk selamanya. Pengalaman misterius tentang mobil itu pertama kali yang menceritakan adalah mama. Katanya dia pernah merasa kayak gak sendiri gitu pas lagi dia duduk di belakang gitu. Aku sih menegaskan di situ mungkin itu pun cuma perasaan mama kali, tapi mamaku membantah kalau perasaannya tuh emang bener-bener real. Ketika dia duduk di belakang, dia merasa nggak sendiri begitu. Kalau ayah aku beda lagi. Beberapa kali dia bilang kalau mencium wangi parfum di dalam mobil, kadang tercium samar, kadang wanginya menyengat, dan ya ayah nggak tahu itu parfum siapa gitu, karena katanya wanginya rada aneh seperti parfum zaman dulu begitu. Aku dan kakakku waktu itu gak terlalu menanggapi serius lah cerita-cerita mereka, karena kami gak pernah mengalami peristiwa yang mereka ceritakan ketika sedang mengendarai mobil tua itu. Ya normal-normal aja lah, biasa. Sampai akhirnya kami harus menanggapi dengan serius karena aku sendiri yang merasakan betapa seremnya naik mobil tua itu pada saat itu. Waktu itu aku lagi dalam perjalanan dari Bandung sih tepatnya. Waktu itu Minggu sore, aku baru aja menghabiskan akhir pekan
di Bandung bersenang-senang ya bareng-bareng teman-temanku. Salah satunya Aldo. Sebelum aku pulang, Aldo sudah mengingatkan sih, buat yakin gak kamu mau pulang Rey, kayak gitu. Soalnya memang pas malam-malam sebelumnya aku kurang istirahat juga karena keasikan ya senang-senang lah bareng sama teman-teman gitu. Tapi karena jatah liburku sudah habis, jadi mau gak mau aku harus memaksakan balik lagi, seperti itu. Setelah selesai percakapan perpisahan, aku langsung pulang kembali ke Jakarta sendirian. Seperti yang sudah kita tahu, minggu sore perjalanan Bandung-Jakarta pastinya akan padat. Banyak kendaraan yang kembali pulang setelah berlibur dari Bandung. Perkiraanku ya jam 10 malam lah sudah sampai di rumah di Bintaro, kalau hanya macet normal seperti biasanya di jalan tol. Berkendara sendirian menggunakan mobil kesayangan ayah, si BMW klasik ini yang sangat beliau perhatikan perawatannya, membuat aku gak bisa alias gak tega lah nginjek pedal gas dalam-dalam. Tingkat kecepatan normal, gak terlalu pelan, gak terlalu cepet. Selain itu memang badan terasa capek banget. Kurang tidur lah di Bandung, jadi ya rada khawatir kalau tiba-tiba ngantuk di jalan. Singkat kata, ketika baru aja melewati Purwakarta, hal yang gak aku inginkan terjadi. Betul, macet. Kendaraan berbaris tersendat, memanjang terus ke arah Jakarta. Alunan musik dari radio membuat aku sedikit terhibur, bisa mengalihkan pikiran dari kekesalan yang mulai hinggap karena kendaraannya hanya merayap pelan-pelan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, jam 8, jam 9. Awalnya 1-2 kali seperti ada bayangan di kursi belakang. Aku melihatnya melalui kaca spion. Di awal-awal aku langsung menoleh ke belakang, tapi ya pastinya gak ada lah, karena aku berkendara sendirian. Pada titik ini aku belum punya perasaan takut sama sekali. Walaupun bayangan itu beberapa kali masih kelihatan di ujung mata, selain dari spion. Kejadian aneh berikutnya ketika sudah mendekati jam 11. Tercium wangi parfum. Wangi parfum yang sama sekali belum pernah tercium sebelumnya. Karena itulah aku sangat yakin kalau ini bukan parfum ayah atau ibu. Iya, aku yakin itu. Wanginya seperti parfum zaman dulu. Entah kenapa aku berpikir seperti itu. Tiba-tiba aja muncul di kepala, memang seperti wangi parfum zaman dulu lah. Awalnya wangi ini sangat tercium, antara ada dan tiada, tapi lama-kelamaan semakin menyengat. Kendaraan melaju sangat pelan, karena jalanan masih tersendat. Saat itu pula lah aku coba untuk mencari di mana kiranya parfum itu tumpah. Lalu tangan kiri aku menjulurlah ke belakang, meraba kursi dan bagian bawahnya dengan mata tetap fokus ke perjalanan gitu. Nah, ketika tangan sedang meraba-raba kursi belakang, tiba-tiba aku seperti menyentuh permukaan yang dingin. Seperti permukaan kulit tubuh yang dingin gitulah. Aku kaget. Aku refleks langsung menarik tanganku lalu menoleh belakang. Dan yang aku lihat hanyalah kursi kosong. Iya, masih tetap kosong. Bersyukurlah aku pada saat itu. Mungkin yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa ketika aku yakin itu bukan parfum punya ayah atau ibu, tapi kok aku masih berani untuk memegang ke belakang ya? Itulah yang memang menjadi pertanyaanku pada saat ini juga. Kok aku masih seberani itu ya? Mungkin karena faktor positive thinking kali ya. Dan lagi pula kan yang aku sentuh saat itu adalah perasaan dingin gitu kan. Jadinya kan aku yakin kalau itu adalah parfum tumpah gitu. Akhirnya aku melanjutkanlah perjalanan lagi. Sementara wangi itu masih terus saja menyengat gitu, menyeruak seisi mobil. Selepas Cikarang, kendaraan mulai melaju lebih cepat. Gak lagi jalan merayap-merayap gitu.
Kemacetan mulai terurai. Aku cek pada saat itu sudah jam 12 tengah malam. Aku berbelok masuk ke jalan tol lingkar luar menuju Bintaro. Sialnya, di daerah Taman Mini sampai depan terminal Kampung Rambutan, kendaraan kembali tersendat dan ya biasa karena ada perbaikan jalan lah. Tepat di terminal Kampung Rambutan, aku yang mulai merasa ngantuk. Tiba-tiba aku seger, tapi bukan karena sesuatu yang positif, karena aku kaget. Sekilas aku melihat ada sosok perempuan di kursi belakang, melihatnya melalui kaca spion. Sekali lagi, aku langsung menoleh ke belakang tapi ya tetap gak ada siapa-siapa. Mungkin aku pada saat itu halu kali ya, jadinya aku melihat yang enggak gitu. Gumamku dalam hati. Setelah itu aku menyalakan radio dengan volume tinggi supaya terus terjaga. Selepas dari Kampung Rambutan, jalan tol tiba-tiba lancar. Kendaraan mulai melaju kencang. Aku pun juga gitulah. Mulai nginjek pedal gas dalam-dalam lah, tipis-tipis. Biar cepet sampai rumah gitu. Tapi perasaan aman itu cuma sebentar gitu aku. Lalu aku harus mengangkat pedal gas, mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena penciumanku ini menangkap sesuatu lagi. Kembali tercium wangi parfum. Namun kali ini menyengat luar biasa menusuk hidung aku. Tidak hanya aku mencium wangi parfum yang kian menyengat, aku pun juga mendengar tawa perempuan. Bukan cekikan atau terbahak-bahak, tapi ya tawa pelan-pelan gitu. Aku langsung refleks mengecilkan volume radio. Aku coba menajamkan pendengaran. Jadi hening sama sekali pada saat itu ya. Gak kedengaran apa-apa. Ya berarti suara tawa tadi cuma dari radio gitu. Karena memang penyiarnya lagi ngobrol. Begitulah kesimpulanku pada saat itu. Jadi aku ya udah aku naikin lagi lah volume radio dan melanjutkan lagi perjalanan. Tapi ketenangan perasaan itu ternyata hanya sebentar. Ketika tengah melintasi lewat depan Citos, akhirnya semua kejadian mulai seram lagi dalam mobil ini. Lagi-lagi, aku mendengar tawa perempuan di kursi belakang. Kali ini sangat jelas, dan aku yakin kalau asalnya bukan dari radio. Karena radio tengah memutar lagu, bukan penyiar yang lagi ngobrol lagi. Aku lalu mengecilkan volume radio pelan-pelan. Penasaran berbalut dengan ketakutan. Benar, ketika sudah sunyi gak ada suara sama sekali, akhirnya terdengar dengan jelas tawa perempuan. Iya, tawa perempuan itu dari kursi belakang. Suara tawa itu mengiringi juga oleh wangi parfum yang semakin menyengat. Yang lebih mengerikan lagi, ketika gak sengaja melirik kaca spion, aku melihat benar ada sosok perempuan sedang duduk di kursi belakang. Duduk di sisi bagian kanan, tepat di belakangku. Perempuan ini hanya terlihat sebagian wajah dan matanya saja. Itu pun gak jelas, karena tertutup rambut hitamnya. Seketika tubuh langsung merinding. Bulu kuduk sudah tidak karu-karuan. Desir-desir aliran darah terasa mengalir cepat dan aku sangat ketakutan saat itu. Lalu aku mengubah posisi duduk supaya gak bisa langsung melihat kaca spion. Sementara tawa perempuan itu terus terdengar lirih. Seperti kayak ya seperti itulah. Aku pacu mobil dengan kecepatan tinggi menyusuri jalan tol dalam kota, membelah gelapnya tengah malam Jakarta. Ketakutan terus menyeruak di isi kepala. Gak ada yang bisa dilakukan selain terus melaju. Aku gak berani untuk berhenti di bahu jalan pada saat itu. Sementara suara tawa perempuan di kursi belakang terus terdengar seiring dengan wangi parfum kuno yang menyeruak seisi kabin kendaraanku. Pada saat itu aku hanya bisa bercara dalam hati, ya Tuhan, siapa perempuan yang ada di belakangku saat ini ya?
Perjalanan dari Pondok Indah ke Bintaro yang harusnya nggak sampai setengah jam, jadi terasa lama sekali. Akhirnya ketika sudah masuk jalan tol arah Bintaro, aku membuka kaca jendela sebagian, membiarkan angin malam masuk dengan tujuan ya mengurangi ketakutan yang kurasakan pada saat itu. Tapi yang kulakukan ini ternyata sia-sia aja. Rasa mencekam itu sama sekali nggak berkurang. Ketakutan juga nggak akan berkurang banyak gitu. Suara tawa itu terus terdengar sesekali dan parfum itu juga masih terus aja tercium oleh hidung ini. Puncaknya, ketika kendaraan akan keluar tol, di telinga kanan seperti ada perempuan yang berbisik pelan. Pelan-pelan saja nak. Begitu suaranya. Aku semakin panik. Ketakutanku langsung menyentuh level tertinggi. Akhirnya aku buka penuh kaca jendela, membiarkan banyak angin masuk ke dalam. Suara dari luar juga jadi terdengar riuh. Dan syukurlah, kira-kira 15 menit kemudian aku sudah sampai di rumah. Aku pun memutuskan menelpon kakakku beberapa menit sebelum benar-benar sampai di rumah. Halo, kak, bukain ya. Aku bentar lagi udah nyampe di rumah nih, please bukain gerbangnya ya. Ketika sudah sampai, aku langsung memasukkan mobil ke dalam garasi, lalu buru-buru keluar. Kakakku yang pada saat itu melihatku buru-buru banget, dia langsung berkata, "Kenapa sih panik amat, kayak lagi dikejar setan?" Refleks aku langsung menarik tangan kakakku dan berkata, "Ayo cepetan masuk, buruan, gak usah banyak omong, nanti aku jelasin." Setelah kami masuk ke dalam rumah, kami pun berbincang dulu. "Kak, ternyata yang dibilang Mbak Ida itu bener loh, dia tuh gak halu, karena memang beneran ada setan." Kakakku pun hanya menjawab satu kata, "Masa?" Lalu aku pun menjelaskan, "Iya kak, tadi gue dari Bandung sendirian. Tapi tiba-tiba ada perempuan duduk di kursi belakang, persis kayak yang Mbak Ida ceritain waktu itu. Serem banget, sepanjang jalan dia cuma ketawa sambil ada wangi parfum yang dulu itu kak. Sumpah serem banget di jalan." Bagi kalian mungkin belum kenal Mbak Ida dalam cerita ini, dari Rio sendiri menjelaskan bahwa Mbak Ida itu adalah asisten rumah tangga di keluarganya Rio. Jadi dia juga punya pengalaman seramnya. Dan berikut cerita seram versi Mbak Ida. Waktu itu malam hari, dan pada saat itu seluruh keluarga dan penghuni rumah sedang berkumpul di depan TV. Lalu tiba-tiba ayah minta tolong ke Mbak Ida buat mengambilkan kacamatanya yang ketinggalan di mobil. Pada saat itu Mbak Ida mempertanyakan, "Mobil yang mana?" gitu. Lalu ayahku bilang, "Mobil yang warnanya silver, tolong ya kamu ambilin." Mbak Ida bukannya langsung ngambil, tapi justru dia kelihatan agak ragu gitu dan mempertanyakan, "Bisa nggak besok aja ngambilnya, jangan malam ini pak. Soalnya di situ serem pak, kayak ada penunggunya." Ayahku pun menjelaskan di situ kalau kacamatanya itu mau dipakainya sekarang bukan besok. Jadi mau nggak mau Mbak Ida pun harus saat itu juga mengambil kacamata di mobil silver ayahku tadi itu. Perlu diinfoin juga nih, kalau Mbak Ida ini sudah sering ngeliat penampakan katanya di mobil itu, berupa sosok perempuan yang duduk di kursi belakang. Akhirnya mau gak mau Mbak Ida pun jalan mengambil kacamata ke mobil silver ayahku tadi. Kami pun ya sudahlah menertawakan watak dari Mbak Ida yang bisa dibilang penakut itu. Saking asiknya kami berbincang, sampai-sampai kami lupa dengan Mbak Ida. Setelah ya 30 menit lah, dia juga gak balik-balik itu ke ruangan depan TV. Dan akhirnya ayahku menyuruh kakakku untuk pergi ke garasi memastikan apa yang terjadi dengan Mbak Ida, karena kenapa dia gak balik-balik. Dan ternyata setelah itu kakak tiba-tiba kembali dari garasi dengan tergopoh-gopoh gitu, sambil bilang, "Pak ayo lihat ke garasi, aku gak mau sendirian, takut."
kata kakakku meminta ayahku untuk menemaninya. Akhirnya aku, ayah, dan ibu penasaran dan akhirnya kami semua berjalan bersama menuju ke garasi, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di garasi, kami semua melihat Mbak Ida itu sedang duduk di kursi belakang mobil BMW Silver itu. Dia duduk dalam kegelapan. Setelah kami sudah cukup dekat, barulah kelihatan kalau ternyata Mbak Ida itu duduk sambil menangis. Kenapa dia dan apa yang terjadi? Setelah kami sudah berhasil membawa masuk ke dalam rumah, perlahan Mbak Ida berhenti menangis, kemudian mulai bercerita. Jadi, ketika sedang mencari kacamata di dalam mobil, tiba-tiba dia mencium bau parfum, lalu setelahnya dia mendengar tawa dari perempuan di kursi belakang. Benar saja, setelah Mbak Ida melihat langsung ke asal suara, ternyata memang ada sosok perempuan sedang duduk di kursi belakang. Perempuan yang sama sekali gak dia kenal. Lalu sosok perempuan itu menyuruh Mbak Ida untuk duduk di kursi belakang, duduk persis di sebelah dirinya itu. Seperti terhipnotis, Mbak Ida menuruti aja kemauan perempuan misterius itu untuk duduk di kursi belakang. Ketika udah duduk, kemudian perempuan itu menggenggam tangan Mbak Ida, seperti memberi tanda kalau Mbak Ida nggak boleh kemana-mana dan harus duduk di kursi belakang menemani sosok itu. Sampai akhirnya kami semua muncul di garasi. Kemudian sosok perempuan menyeramkan itu menghilang. Sejak saat itu Mbak Ida gak pernah mau mendekati mobil itu, apalagi buat masuk ke dalam mobil. Dia udah trauma berat. Akibat rangkaian banyak kejadian seram yang kami dan keluarga alami, akhirnya membuat ayah menyerah. Akhir 2018 beliau memutuskan untuk menjual mobil itu. Tentu saja dengan harga yang dibilang murah ya. Penasaran setelah terjual, lalu beliau menanyakan perihal mobil itu kepada teman yang dulu menjualnya. Ada apa dengan mobil itu? Lalu sejarahnya ada apa ya? Lalu teman ayah bercerita, jadi ternyata keluarganya juga mengalami rangkaian kejadian seram yang melibatkan mobil itu. Kejadian seram yang akhirnya membuat mereka juga ketakutan dan trauma. Makanya mobil itu dijual dan setelah itu ayahku membelinya. Lalu siapa ya sosok perempuan yang sering muncul dengan wangi parfum di kursi belakang? Sayangnya sampai sekarang kami gak tahu jawabannya. Tamat.